Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Istiana SM Malungi, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 13 Kolaka Utara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum itu saya perkenalkan dulu fasilitator Kabupaten Kolaka Utara, Ibu Elvira Talanipa, dan pengajar praktik Ibu Mulyana. Untuk merancang visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip psikologis dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif juga dapat mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan bagaimana cara mempertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode Bakca. Bakca yaitu pertama, buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau design. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Selanjutnya, visi yang saya buat adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan global, dan cakap teknologi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan bakti yang saya buat yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama, melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang ketiga, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, siapakah di sekolah atau di tempat lain yang mempunyai pengalaman praktik baik yang dapat meningkatkan motivasi belajar melalui teknologi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat murid lebih termotivasi untuk belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memotivasi murid. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Contohnya wawancara atau survei pengalaman atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, mendesain suasana belajar. Yang ketiga, digitalisasi pembelajaran. Yang keempat, mengapresiasi murid yang memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan reward. Yang selanjutnya, team teaching. Yang terakhir, mendorong siswa untuk melakukan komunikasi aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Bagaimana meningkatkan pemahaman murid yang mereka miliki terhadap materi? Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lain? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan orang tua siswa, wali kelas, dan guru mata pelajaran dalam merancang,
melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah awal untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana mendesain pembelajaran berbasis teknologi? Tindakan yang dapat diambil, yang pertama, membuat desain perangkat atau modul ajar yang berbasis kemampuan murid. Yang kedua, menggunakan platform pembelajaran masa kini, contohnya Quizizz, WordWorld, Kahoot, dan lain-lain, agar pembelajaran variatif dan menyenangkan. Yang ketiga, mempersiapkan fasilitas pendukung pembelajaran. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, kapan pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaannya? Siapa yang terlibat? Siapa yang memonitoring? Apa saja indikator keberhasilannya? Dan bagaimana mengevaluasinya? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, dilakukan dalam durasi pembelajaran. Yang kedua, setiap pertemuan menggunakan metode yang bervariasi. Yang ketiga, guru, murid, kepala sekolah, wali murid terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Yang keempat, kepala sekolah memonitoring dan mensupervisi kegiatan. Yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.